Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Stephanie Wulandari, kelas PKK 1 semester 3. Jadi sebelum memulai kegiatan katekese ini, marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada katekese kali ini saya mengangkat sebuah tema, yaitu memaknai hidup dalam panggilan. Jadi melalui tema ini, saya ingin menyampaikan bahwa panggilan hidup itu bukan hanya berarti panggilan menjadi imam atau biarawan-biarawati saja. Namun, semua orang Kristen yang telah dibaptis memiliki tugas panggilan hidup masing-masing. Dan saya juga ingin mengajak teman-teman mahasiswa Setakat Negeri Pontianak untuk merenungi panggilan mereka sebagai calon katekis atau guru agama Katolik. Di luar bahwa mereka masuk ke setakat ini bukan keinginan mereka. Ada yang oleh paksaan orang tua atau disuruh orang lain atau karena tidak diterima di kampus lain. Namun di sini saya ingin mengajak melalui tema saya ini, mengajak teman-teman mahasiswa untuk merenungi bahwa ternyata mungkin saya masuk ke setakat ini karena panggilan dari Tuhan. Karena keinginan Tuhan saya bisa masuk ke sini. Tuhan inginkan untuk menjadi alatnya. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak ada yang sia-sia. Bahwa ada Tuhan yang merencanakan hidup kita, yang menginginkan dan tahu yang terbaik di dalam hidup kita. Jadi di dalam Katekismus Gereja Katolik, artikel 900, kaum awam seperti juga semua umat beriman telah menerima dari Allah tugas kerasulan berkat pembaptisan dan penguatan. Karena itu, mereka mempunyai hak dan kewajiban, baik sendiri-sendiri maupun dalam persekutuan dengan orang lain, untuk berusaha semua manusia di seluruh dunia mengenal dan menerima berita keselamatan ilahi. Jadi dalam kehidupan agama Katolik itu, dalam Kristiani, kata panggilan dikaitkan dengan Tuhan. Artinya bahwa Tuhanlah yang memanggil manusia agar manusia hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi dapat direnungkan kembali bahwa saya masuk di setakat ini merupakan kehendak Tuhan. Saya dipanggil Tuhan untuk mewartakan tentang dirinya. Kemudian saya mengambil sebuah perikop dari kitab suci mengenai panggilan hidup, yaitu Yohanes bab 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi, Tuhan Yesus berkata bahwa dialah yang memilih dan menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Bapa di surga menginginkan kita untuk menghasilkan buah. Ini dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Jadi kita melihat bahwa Tuhan menginginkan kita berbuah. Bukan buah yang sedikit, melainkan buah yang banyak. Bagaimana kita dapat berbuah banyak? Kita hanya dapat berbuah banyak jika kita berkarya sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Jadi di dalam Gereja Katolik, ada 3 macam panggilan, yakni hidup berkeluarga, hidup selibat dalam dan hidup sebagai rohaniwan. Dan Tuhan di dalam panggilannya tidak memilih orang-orang yang sempurna, melainkan Ia memilih orang-orang yang lemah seperti yang terdapat pada 1 Korintus bab 1 8-29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi seseorang pernah berkata, jika Tuhan memanggilmu untuk menjadi seorang misionaris, jangan bersikeras menjadi seorang raja. Sekian katekese saya pada hari ini. Marilah kita menutupnya dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.